Chapter 1231. Menampilkan berbagai seni. Kekuatan hujan darah Shuro terletak tidak hanya dalam kekuatannya yang kasar, tetapi juga aura mematikannya dan kemampuan untuk mengikis kesadaran. Kaisar Shura telah mencapai kesempurnaan luar biasa dengan teknik ini, dan itu adalah pertama kalinya dia menunjukkannya di depan banyak orang. Penikmat bisa mengenali kesenian di dalam, sementara orang awam hanya menikmati pertunjukan. Kesan Kaisar Pilzenit terhadap Kaisar Shura meningkat pesat setelah teknik bilah dilakukan. Sepertinya Kaisar Shura sama sekali tidak berguna. Dia mungkin kurang karisma dan kecerdasan, tetapi dia menebusnya dengan kultivasinya. Bahkan aku akan kesulitan berjuang melawan teknik ini. Kaisar Pilzenit mensimulasikan pertarungan beberapa kali dalam benaknya, tetapi menyadari bahwa dia tidak memiliki jawaban yang baik untuk teknik pedang Kaisar Shura. Kaisar Pilzenit adalah salah satu kaisar agung terkuat di 8 daerah atas. Seperti Kaisar Pifau, dia berada di puncak hierarki. Tetapi meskipun teknik itu mengejutkan Kaisar Pilzenit, teknik itu gagal menerobos pertahanan para pemuda. Kaisar Pilzenit bahkan lebih terkejut. Tuan muda Zen belum genap 30. Kapan dia menjadi monster seperti itu? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke kepala Kaisar Agung. Seiring berjalannya waktu, Kaisar Shura perlahan-lahan membawa teknik ke batasnya. Ketidakmampuannya untuk mematahkan pertahanan Jiang Chen semakin jengkel. Bagaimana mungkin seseorang seperti Lord Zen muda ada? Selain Kaisar Pifau, tekniknya mampu mendominasi semua orang di Velurium Capital. Namun, dia mengalami kesulitan melawan pertahanan anak nakal yang masih basah di belakang telinganya. Mustahil, waktu terbuang sia-sia. Tidak masalah seberapa baik dia memanipulasi pedangnya begitu batasnya naik. Dia jelas memiliki keuntungan, namun tidak bisa melukai satu rambut pun pada lawannya. Jika ini terus berlanjut, duel akan berakhir imbang. Gambaran, Kaisar Shura hampir meledak pembuluh darah ketika gagasan itu terlintas di benaknya. Mata merah karena marah, dia memelototi tuan muda dalam formasi. Vena di lehernya melotot saat merah melingkari matanya. Anak nakal, aku tidak peduli di mana kamu mempelajari tipu daya keji kamu. Aku akan mengiris pertahananmu menjadi 2. Semua rintangan di hadapanku akan hancur. Petik 2. Suaranya dipenuhi kegilaan. Cahaya ungu merah di sekitarnya tiba-tiba melonjak dalam intensitas. Pop, pop, pop. Persendiannya retak dalam suksesi cepat. Tubuh Kaisar Shura tumbuh lebih besar dan lebih besar saat cahaya di sekelilingnya meningkat. Ini berlanjut sampai tingginya 9 meter. Tubuhnya ditutupi dengan baju besi plat ungu merah, hanya lengannya terbuka. Otot-otot peledak berkilau seperti diukir dari perunggu dan logam. Matanya seukuran lonceng dan merah haus darah. Wajahnya dipahat tajam dengan perbedaan, mengejutkan dan kagum dengan kekuatan mereka yang mengerikan. Kaisar Shura memiliki teknik pemurnian tubuh yang mirip dengan tubuh emasku. Gao Zhan telah memanggil gambar Dewa Iblis selama pertarungannya dengan Jiang Chen, tetapi gambar itu dengan mudah dikalahkan dengan bantuan Dewa Segel Emas. Namun, Jiang Chen tidak berani menganggap enteng teknik pemurnian tubuh Kaisar Agung. Ini tentu saja kartu truf Kaisar Shura. Tanpa ragu-ragu, dia memunculkan gunung magnet emas dan menggumamkan mantra, memperbesar gunung dengan 30 meter. Lord of the Golden Seal menyerbu dari dalam kecemerlangan emas, mengungkapkan tubuh yang mengesankan. Lord of the Golden Seal, pria itu adalah seorang kaisar besar yang berserker. Berdebat dengannya. Petik 2. Kekuatan Tuhan ditentukan oleh gunung magnet emas, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh seberapa banyak potensi Jiang Chen bisa digali. Potensinya hampir tak terbatas, tetapi Jiang Chen terlalu muda untuk memanfaatkannya. Tuhan jelas bukan tandingan bentuk berserker milik Kaisar Shura, tetapi dia tidak perlu takut karena rumahnya ada tepat di belakangnya. Itulah keuntungan terbesarnya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menyerang dengan marah pada Kaisar Shura tanpa ragu-ragu. Sebilah pedang dan pedang energi muncul di sepanjang jalan dan merosot menuju pinggang Kaisar Shura. Tuhan jauh lebih besar dari Kaisar Shura. Kaisar Agung mendengus kesal ketika dia melihat musuh baru meluncurkan padanya. Enyahlah. Kaisar menggeram ketika dia mengayunkan pedangnya dengan acuh tak acuh. Sebuah cahaya tajam mengiris udara dan menabrak Lord of the Golden Seal. Cahaya ungu menembus tubuh Tuhan, membelahnya menjadi 2. Dia memudar menjadi kecemerlangan emas yang lemah dan diserap kembali ke gunung emas magnetik. Tubuh Tuhan berbeda dari manusia karena dia terdiri dari penggabungan esensi logam. Meskipun dia telah diiris menjadi 2,
itu hanya materialisasinya yang telah dihancurkan. Dia hanya bisa membentuk kembali. Dia tidak akan pernah terbunuh selama gunung emas magnet itu tidak hancur. Itu adalah keuntungan terbesar yang dimiliki roh seperti dia. Brad, mengapa kamu memprovokasi lawan yang menakutkan? Aku akan membutuhkan setidaknya 70% dari seluruh kekuatan aku untuk memiliki kesempatan melawannya. Tuhan mengeluh ketika dipanggil kembali ke gunung. Jiang Chen hanya ingin memeriksa seberapa kuat seorang pengamuk Kaisar Sura dalam kondisi berserkernya. Sayangnya, kartu trufnya terbelah dua hanya dengan satu pukulan. Meskipun Tuhan tidak akan mati karena sesuatu seperti ini, perlu beberapa saat sebelum dia dapat muncul kembali. Dia kebal dari kematian, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak rentan terhadap cedera. Tidak mungkin baginya untuk pulih dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia terwujud lagi, dia tidak berada di dekat kondisi sebelumnya. Ketika Dewa Segel Emas terdiam, Jiang Chen tahu ini adalah tujuan yang hilang. Alih-alih menyerah, dia meninggalkan gunung magnet emas melayang tinggi di udara sambil dengan cepat menyeret melalui segel tangan. 1, 2, 3, sinar cahaya keemasan melesat keluar dari gunung, menampakkan diri sebagai monster emas berbentuk senjata. Jiang Chen menunjukkan tangannya. Monster emas ini juga merupakan gabungan dari esensi logam. Mereka akan terus bertelur dan terwujud selama gunung itu masih ada. Mereka adalah gulma yang tumbuh setelah kebakaran, ulet dan tanpa henti. Monster-monster ini bahkan tidak memiliki kekuatan 1/100 Lord of the Golden Seal, tetapi kekuatan mereka dalam jumlah. Mereka menyerang seperti gerombolan semut, mengalahkan musuh-musuh mereka dan sangat menjengkelkan untuk dilawan. Tidak ada akhir bagi mereka. Tidak peduli berapa banyak Kaisar Sura membunuh, Jiang Chen hanya perlu membuat beberapa tanda tangan untuk memanggil beberapa lusin lagi. Bahkan seekor gajah bisa dihancurkan oleh gerombolan semut. Jiang Chen tidak mengharapkan mereka untuk membunuh Kaisar Sura, tetapi dengan memanggil mereka dalam lusinan, dia berharap bahwa mereka setidaknya bisa menunda waktu dan menghambat gerakan Kaisar Besar. Itu adalah taktik yang sangat tak tahu malu, tetapi saat-saat putus asa menyerukan tindakan putus asa. Setiap kali Kaisar Sura membersihkan gelombang monster dan mencoba melakukan serangan habis-habisan terhadap Jiang Chen, segerombolan besar lainnya akan mengepungnya. 1 atau 2 monster ini tidak mungkin membahayakan Kaisar Agung. Tapi itu tidak lagi menjadi masalah ketika jumlah mereka mencapai ratusan. Kaisar Sura sangat membenci taktik pertempuran Jiang Chen, tetapi dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan mereka. Jiang Chen juga mengerti bahwa taktik itu tidak akan berhasil selamanya. Monster-monster ini akan kehilangan efektivitasnya begitu Kaisar Sura memahami bagaimana menghadapi mereka. Kekuatan serangan mengamuk Kaisar Sura benar-benar mengkhawatirkan. Jika 8 trigram boulder formasi belum didukung oleh Earth Bodhisattva Orb, jumlah energi yang aku masukkan ke dalamnya melalui batu-batu roh mungkin tidak akan cukup untuk menerima beban penuh dari serangannya. Jiang Chen sangat senang bahwa dia entah bagaimana mendapatkan harta atribut bumi. Tanpa itu, formasi hanya akan memiliki sepertiga dari kekuatannya saat ini. Dengan pembelaan itu, dia mungkin bisa menghadapi Kaisar Sura dalam kondisi normal, tetapi melawan Kaisar Sura yang mengamuk. Tidak dalam sejuta tahun, Jiang Chen dengan cermat memeriksa daftar kartu trufnya. Dia memang memiliki sesuatu yang bisa membunuh Kaisar Sura, warisan tempat tinggal yang dia warisi dari petani kelas menengah Guoran di alam Paramon. Ada 2 kegunaan lagi untuk pembatasan di dalam. Setelah dipicu, bahkan seorang Kaisar Agung pun akan langsung binasa. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa digunakan Jiang Chen di siang hari bolong. Jika dia membunuh Kaisar Sura, situasi di Velurium Capital akan berubah sangat cepat. Dia ingin membunuh Kaisar Agung lebih dari siapapun dan mengakhiri segala sesuatunya untuk selamanya, tetapi ini bukan waktu atau tempat yang tepat. Jika tempat tinggal itu pernah terungkap, seluruh 8 daerah atas akan mengarahkan pandangan mereka padanya seperti babi untuk disembelih. Tetapi selain dari pembatasan tempat tinggal, Jiang Chen tidak memiliki kartu truf yang mungkin dapat membunuh Kaisar Sura. Chapter 1232, Cincin Valet. Jiang Chen bukan orang yang mudah ditangani, tetapi Kaisar Sura juga tidak akan menyerah pada nasib di tengah jalan. Setelah beberapa saat pelecehan monster emas, Kaisar Sura akhirnya memahami maksud strategis Jiang Chen. Dalam kemarahannya, dia benar-benar mengabaikan mereka dan mencurahkan seluruh energinya dalam serangan gila terhadap formasi. Kaisar Sura tahu bahwa Jiang Chen ingin mempertahankan kebuntuan ini.
Berakhir seri itu sendiri merupakan kemenangan bagi Secret Pivot Mountain. Sebaliknya, itu berarti bahwa semua usahanya selama beberapa tahun tidak sia-sia. Kaisar Agung sama sekali tidak mau menerima hasil seperti itu. Dia perlu menyerang dan memecah formasi. Melolong dalam kemarahan, dia mendorong dirinya ke tingkat yang baru. Kekuatan ofensifnya berkobar sekali lagi. Aura berdarah merayap keluar dari pedang iblis, itu bergolak gila-gilaan menuju formasi untuk menuai yang hidup. Setelah formasi selesai, begitu juga lawannya. Aku harus menghancurkan formasi bodoh ini. Aku harus membunuh anak itu. Aku harus menjadi penguasa Velurium Capital. Siapapun yang menghalangi jalanku akan jatuh oleh pedangku. Mati, mati, die. Kaisar yang ambisius itu mabuk haus darah. Tapi Jiang Chen bertempur dengan kecerobohan yang sama. Kaisar Sura mungkin telah mengamuk untuk meningkatkan tubuh dan kekuatan ofensifnya, tetapi Raja Muda Velurium tidak ragu untuk memanfaatkan setiap cadangan kekuatan yang harus dia lawan. Dia menghabiskan semua yang dia bisa dari Earth Bodhisattva Orb untuk memperkuat formasi 8 Trigram Boulder dan 8 Arca. Kedua belah pihak telah meningkatkan kekuatan mereka, skala pertempuran tetap agak seimbang. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Sura ingin batuk darah. Prospek lawannya yang meningkatkan keefektifan pertahanan sama sekali tidak terduga. Bagaimana dia bisa menang jika semuanya berjalan seperti ini? Apakah anak itu tidak memiliki batas? Terus terang, Kaisar tidak percaya. Dia menggandakan upayanya dengan gigi kering. Setiap ayunan pedang lebih cepat dan lebih marah daripada yang terakhir. Patung-patung itu diserang dengan badai ganas yang meningkatkan keganasan. Dia tahu bahwa selama hanya satu patung yang hancur, dia akan memiliki cara melewati lapisan luar formasi. Pelanggaran seperti itu akan memungkinkannya untuk mengeksploitasi kelemahan dengan cara yang jauh lebih penting. Formasi adalah satu entitas. Merusak bagian dari itu biasanya berarti bahwa sisanya juga akan mengikuti. Kaisar Sura tahu betul bahwa satu celah sudah cukup untuk bilahnya menyelinap masuk dan menemukan sasarannya. Mengingat bahwa lawannya adalah seorang kultivator muda, dia tidak mungkin bisa menghindari serangan. Formasi yang luar biasa kuat adalah seluruh dasar bagi Tuan Muda Zhen Zhen untuk melawannya. Pria muda itu tidak akan berharga tanpa itu. Tetapi meskipun dia punya rencana dalam pikiran, itu tidak mudah untuk dicapai. Tidak peduli seberapa sengitnya dia menyerang, kekuatan regeneratif dari 8 patung batu itu jauh melampaui pemahamannya. Serangan kuat yang telah meninggalkan bekas luka yang dalam beberapa waktu yang lalu sekarang hanya tanda samar. Sebenarnya, apakah 8 patung itu menjadi lebih kuat? Apa yang terjadi di sini? Situasi aneh seperti itu tidak bisa dipahami oleh Kaisar Sura. Itu adalah satu hal jika patung-patung itu terbuat dari bahan yang sangat tahan lama. Tetapi bagaimana bisa hal-hal yang tidak hidup meningkatkan kecerdasan diri mereka sendiri seperti ini? Apakah mereka hidup dan beradaptasi dengan serangannya? Kaisar Sura tidak mau melanjutkan. Dia merasa bahwa pertimbangan lebih lanjut akan mendorongnya ke jurang kegilaan. Dia tidak bisa melanjutkan serangan sia-sia. Pikirannya berlari dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar batas waktu telah berlalu. Mungkin 1 jam atau lebih tetap, tapi itu masih durasi yang masuk akal untuk menyelesaikan sesuatu. Tetap saja, tidak ada waktu untuk dihabiskan. Jika Kaisar Sura mengeluarkan lebih banyak energi tanpa melihat hasil, dia akan kehilangan terlalu banyak momentum. 4 jam pertempuran yang terus-menerus dan berat itu terlalu berat bagi orang yang paling keras sekalipun. Lebih penting lagi, banyak dari itu juga menjadi sia-sia. Penggarap Kaisar Agung memiliki batas kekuatan mereka, sama seperti orang lain. Tidak ada ahli fana yang mungkin memiliki energi yang tak terbatas. Namun, ada kesedihan yang menarik-narik perasaannya. Aku lelah setelah menyerang begitu lama. Bukankah seharusnya anak itu juga lelah? Pembelaannya harusnya mengeluarkan lebih banyak kekuatan kemauan dan kekuatan, bukan? Apakah dia mesin yang sebenarnya? Kaisar Sura punya banyak pertanyaan. Agaknya, pertahanan yang kuat seperti itu sangat berat bagi bek seperti halnya pada penyerang. Tetapi kemudian, mengapa anak itu tampak tidak lelah sama sekali? Kaisar benar-benar tidak bisa memahaminya. Orang-orang dari Red Shuro sama bingungnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya, keburukan apa itu anak itu? Apakah formasi terkutuknya benar-benar tidak memiliki kelemahan? Rain of Blood Daisura tidak mengatur banyak goresan. Kaisar Fasea adalah yang paling tidak puas di antara yang lainnya. Jika dia harus berurusan dengan teknik itu di sebuah arena,
dia akan mengalami kesulitan. Lalu mengapa Tuan Muda Gunung Merak Suci dapat menjawabnya dengan begitu mudah? Mata Li Jiancheng penuh dengan kebencian. Tuan, kamu harus membunuh anak itu. Kamu hanya perlu. Kamu tidak bisa membiarkan dia memerintah Velurium Capital. Begitu dia melakukannya, akankah ada ruang bagi kita untuk bertahan hidup? Petik 2. Tuan Muda Sura Retreat adalah pria yang bangga. Ada pepatah umum bahwa dua harimau tidak bisa berbagi tempat berburu yang sama. Li Jiancheng secara langsung mengamati ketidakberdayaan tuannya melawan Tuan Muda Gunung Pifau Suci. Ketabahan yang kuat dari saingan potensial membuatnya putus asa. Dia adalah puncak yang Li Jiancheng tidak mungkin berharap untuk menyeberang, terlepas dari ukuran egonya. Dia tidak akan membiarkan seseorang seperti itu tetap di Velurium Capital. Dia sangat ingin menghindari harus hidup dengan situasi yang mengerikan seperti itu selama sisa hidupnya. Akhirnya, Kaisar Sura menghentikan serangannya dan tenang. Bersandar pada pedangnya, dia melihat ke kejauhan dengan serius. Matanya memandang formasi 8 trigram boulder dan 8 patung batu dengan tatapan merenung. Ekspresi marahnya memudar, memberi jalan pada perhatian. Kaisar akhirnya tenang kembali. Jumlah waktu tersisa yang terbatas memaksanya untuk mempertimbangkan kembali situasinya. Dia tahu bahwa status mengamuk dapat meningkatkan keinginannya untuk bertarung dan memberinya energi tambahan, tetapi dia harus menukar rasionalitasnya sebagai gantinya. Melawan seseorang yang sepintar Tuan Muda Zen, melakukan hal itu sangat tidak bijaksana. Jika dia tidak bisa menerobos sistem pertahanan dengan kekerasan, maka dia harus menerapkan pikirannya sebagai gantinya. Kaisar Sura bukan orang bodoh. Setelah tenang, dia segera mulai membuat ide. Sistem pertahanan anak itu terdiri dari cincin dan lapisan yang saling terkait. 8 patung hanyalah pelopor. Jika aku dapat menghancurkan salah satu dari mereka, maka bagian luar akan menjadi tidak sempurna, menciptakan cacat pada formasi. Jadi, aku harus mulai dengan 8 patung itu. Tapi kekuatanku tidak cukup sekarang, Jika aku tidak bisa melakukannya dengan kekuatan mentah, mengapa tidak melakukan sesuatu untuk menduduki mereka atau mengesampingkannya? Jika menghancurkan mereka terlalu keras, dia bisa mengendalikan mereka untuk sementara waktu, bukan? Kilasan inspirasi melintas di benak Kaisar Sura. Ya, mari kita coba itu. Kaisar yang ambisius itu terhibur untuk pertama kalinya dalam 3 jam. Dia akhirnya memiliki jalan potensial menuju solusi. Bersandar pada pedangnya, dia melayang di udara dengan tangannya yang lain. Cincin valet muncul dari ketiadaan itu, melingkarkan diri mereka di lengan Kaisar Sura. Apakah itu? Cincin Shuro hidup dan mati. Di sisi Gunung Suci Pifau, Kaisar Void tidak bisa menahan diri untuk memanggil dengan wajah pucat, ini buruk. Tampaknya Sura telah menemukan cara untuk berurusan dengan Tuan Muda Zen. Petik 2. Kaisar Sura menggeram tanpa banyak sopan santun, menyapu lengan cincinnya ke depan. Lingkaran ungu terbang ke udara, membentuk jejak cahaya di belakang mereka. Sejumlah komet ajaib berwarna-warni merobek langit. Cincin mulai tumbuh dan tumbuh, masing-masing menjadi 3 meter. Mereka langsung menuju 8 patung batu. Apa yang dia rencanakan untuk dilakukan? Jiang Chen resah dengan pemandangan aneh ini. Apakah Kaisar Sura berusaha menahan patung-patungnya di tempatnya? Formasi 8 trigram boulder itu tangguh dengan sendirinya, tetapi tanpa pencegahan patung dari mayoritas serangan yang masuk, itu tidak akan cukup untuk menghentikan Kaisar Sura yang mengamuk. Cincin ungu itu memiliki batasan yang menakutkan. Jika mereka diizinkan untuk menempel ke patung, jumlah pembatasan pada mobilitas patung apapun akan memutus hubungan antara mereka dan formasi. Patung-patung itu tidak lagi dapat menarik kekuatan dari orb Bodhisattva Bumi. Tanpa formasi dan energi roh orb untuk mendukung mereka, patung-patung akan secara signifikan lebih lemah. Kaisar Sura kemungkinan besar akan dapat menghancurkan mereka. Tapi itu bahkan lebih mungkin bahwa Kaisar tidak akan tertarik pada mereka sama sekali. Sebaliknya, dia akan menyerang formasi 8 trigram boulder secara langsung. Begitu formasinya jatuh, dia akan rentan terhadap serangan langsung. Meskipun mengetahui semua ini, Jiang Chen tidak punya solusi. Dia hanya merasa cemas pada ketidakmampuannya untuk datang dengan strategi yang sudah dekat. Cincin ungu berdenyut dengan meningkatnya kekuatan menahan diri. Tidak akan lama sekarang sebelum patung-patung itu diambil dari kendalinya. Sambil menggertakkan giginya, Tuan Muda Secret Pifau Mountain mengeksekusi serangkaian segel tangan yang memanggil kembali 8 patung itu ke dalam cakram formasinya.
Setelah menghilangkan hambatan yang signifikan, Kaisar Sura berseri-seri senang. Chapter 1233. Kartu Trump terakhir. Tidak banyak waktu yang tersisa. Cincin ungu yang digunakan Kaisar Sura adalah kartu truf terakhirnya. Jika dia masih tidak bisa menghancurkan 8 patung batu dengan teknik ini, maka dia benar-benar akan menggores bagian bawah laras. Dengan demikian, ia ditangkap dengan gembira ketika Jiang Chen mengingat kembali 8 patung batu. Dia akhirnya berhasil menembus garis pertahanan pertama. Mencibir ke dalam, Kaisar Agung menuduh formasi Jiang Chen dan mengayunkan pedang iblisnya. Dia bisa menyerang formasi 8 trigram boulder sekarang mengingat tidak adanya 8 patung batu yang mengalami gangguan. Hati Jiang Chen tenggelam. Dia mendesak Earth Bodhisattva Orb untuk menyalurkan energi ke dalam formasi dengan semua yang dia miliki. Sekarang setelah 8 patung batu hilang, ini adalah satu-satunya pertahanannya terhadap serangan Kaisar Sura. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Jiang Chen. Dia memeriksa jimat pertahanan Advent Kekaisaran tanpa ragu-ragu. Untungnya, jimat itu tidak banyak dikonsumsi karena Jiang Chen tidak pernah bertarung selama ini. Itu akan bisa bertahan sampai akhir pertarungan. Dia tahu bahwa dia harus berharap formasi 8 trigram boulder akan dihancurkan setiap saat. Begitu formasi itu hilang, dia harus melibatkan Kaisar Sura dalam pertarungan tangan kosong. Tapi dia tidak sepenuhnya tak berdaya, terima kasih kepada jimat itu. Meskipun untuk sementara meningkatkan pertahanannya menjadi milik seorang kaisar besar, dia punya banyak cara lain yang bisa membantunya bertahan untuk sementara waktu. Tapi itu pilihan terakhirnya. Jiang Chen tidak ingin melawan Kaisar Sura secara langsung kecuali benar-benar diperlukan. Kaisar Sura telah menjadi kaisar besar selama 3000 tahun, dan Jiang Chen hanyalah kaisar awal. Memerangi lawannya secara langsung adalah hal terburuk yang bisa dia lakukan. Cahaya yang menyala dari bila itu sepertinya adalah Bima Sakti yang terbalik, membanting dengan kejam ke dalam formasi. Tepi formasi bergetar sebagai respons. Formasi 8 trigram boulder memang sangat mengesankan. Jika Jiang Chen bisa membangunnya dengan fondasi dan bendera formasi yang tepat, menunda Kaisar Sura cukup lama sampai putaran berakhir tidak akan mustahil. Namun, dia tidak punya pilihan selain memanifestasikan formasi dengan dis. Sebuah cakram memungkinkan seorang kultivator untuk memanifestasikan formasi dengan sangat cepat tanpa keributan, tetapi downside adalah bahwa pondasi dan kekuatan formasi yang terwujud sangat kurang. Emor Sura pertama kali berpikir bahwa memecah formasi akan menjadi sepotong kue setelah 8 pahatan batu itu terbentuk, namun, kesalahan pemikirannya dengan cepat ditemukan. Sapuan kuatnya memotong Ersa dan membuat formasi gemetar dan berguncang, tetapi mereka pulih sebelum struk berikutnya bisa tiba. Kecepatan penyembuhan diri seperti itu benar-benar mengejutkan. Bagaimana ini mungkin? Ada banyak formasi di dunia ini, tetapi tidak boleh ada satu formasi yang dapat menyembuhkan dirinya sendiri begitu cepat setelah dilanggar. Seharusnya sebaliknya, Kaisar Sura sangat bingung. Pil King Zhen mengeluarkan keanehan aneh. Sementara itu, Jiang Chen melakukan segala yang dia bisa untuk mempertahankan formasi. Formasi 8 trigram boulder pulih dengan sangat cepat karena orb Bodhisattva bumi. Batu roh tidak bisa mereformasi formasi begitu cepat, dan formasi akan segera runtuh setelah pembukaan dibuat. Tidak heran sekte Bodhisattva bumi kuno menjadikan orb sebagai harta sekte mereka. Jiang Chen akhirnya menyadari betapa kuat orb itu benar-benar setelah menyaksikan banyaknya kekuatan di dalamnya. Yang lebih baik adalah ini hanya menggores permukaan. Begitu ia membuat bumi Bodhisattva Orb sepenuhnya miliknya dan menggali semua potensinya, Jiang Chen yakin bahwa itu bisa mencapai ketinggian kekuasaan yang tak terbayangkan. Sepertinya aku tidak sengaja menemukan harta karun. Kekuatan bola membuat Jiang Chen lebih percaya diri. Formasi harus dapat bertahan selama beberapa waktu bahkan tanpa 8 pahatan batu mengganggu. Seiring waktu berlalu, putaran memasuki tahap final, paling kritis. Para anggota Sura Retreat berdiri ketika mereka menyaksikan pasir menetes di jam pasir. Mereka melihat dengan cemas pertempuran yang terjadi di arena. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa Kaisar Sura masih akan gagal menembus pertahanan Tuan Muda Zen meskipun mengerahkan segala macam metode dan kartu truf. Tidak ada yang bisa mendefinisikan batas Tuan Muda Zen. Apakah pembelaannya benar-benar tidak bisa dihancurkan? Itu adalah pertempuran yang menyiksa untuk dilihat. Kaisar Sura sendiri tahu bahwa tidak ada banyak waktu yang tersisa. Dia berkecil hati untuk melihat reformasi formasi itu sendiri berulang kali meskipun banyak serangan.
Rasanya seperti mendaki puncak gunung, hanya untuk menemukan yang lebih tinggi di depannya. Zen, kamu bocah. Aku akan menerobos pertahanan pengecutmu, pengecut. Kaisar Sura meraung marah ketika frustrasinya mencapai puncaknya. Tubuh besar itu menabrak formasi lagi dan lagi. Mata merahnya berbicara kepada haus darahnya yang gila. Kaisar Sura menggumamkan beberapa mantra yang menutupi tubuhnya dengan lingkaran merah keunguan. Itu tampak seperti bola api neraka yang marah ingin memakan tubuh Kaisar Agung. Ini buruk. Hati Kaisar Void tenggelam ketika wajahnya berubah buruk. Kaisar Sura, dia mau pergi sejauh ini. Apakah dia sudah gila? Petik 2. Jantung Kaisar Coiling Dragon juga berdetak kencang. Syok dan ketakutan mencemari wajahnya saat dia berseru, apakah dia membakar kekuatan keturunannya sendiri? Tepat sekali. Kaisar Void merespons dengan cepat. Sepertinya dia mendengar kabar paling mengerikan. Gila, dia sudah benar-benar gila. Teknik pembantaian iblis Dao yang paling menakutkan adalah memanggil api neraka dan mengaktifkan api Sura di tubuh seseorang. Energi neraka yang menakutkan membuat seorang kultivator beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi mereka harus membayar harga yang sangat besar sebagai imbalan juga. Petik 2. Kaisar Peerless tidak mengenal Kaisar Sura dengan baik, tetapi ekspresinya juga berubah buruk ketika dia mendengar bahwa kekuatan Sura akan meningkatkan beberapa besaran. Orang ini pasti rela mengorbankan apapun untuk merebut kekuasaan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa metode dan kekejamannya akan mengesankan bahkan jika dia memenangkan putaran? Kaisar Peerless mengerutkan kening. Sejauh ini untuk konflik internal, Kaisar Sura memang gagal. Tidak heran Daoist People tidak menyerahkan tahta kepadanya saat itu. Dia tidak punya hati atau ketenangan untuk membawa Velurium Capital di punggungnya sama sekali. Kaisar Void setuju. Bahkan jika dia memenangkan ronde itu, Secret People Mountain dan Sura Retreat masih seimbang. Siapa yang akan mendukungnya setelah melakukan sesuatu seperti ini? Petik 2. Kata-kata Kaisar Void tidak masuk akal. Kaisar Sura adalah tokoh penting di ibu kota, kedua setelah Kaisar People. Namun, dia mengeluarkan metode yang dipertanyakan untuk mengalahkan seorang jenius muda. Tidak peduli bagaimana dia mencoba membenarkannya nanti, itu meninggalkan kesan yang mengerikan. Itu adalah keputusasaan dari binatang yang terpojok, bukan bantalan dan kinerja yang harus dimiliki seorang kaisar besar dengan pengalaman 3000 tahun. Kaisar Coiling Dragon mengutuk kebencian, dia menghancurkan reputasinya sendiri. Aku akan mengumpulkan setiap pria dan wanita yang saleh di sana dan keberatan dengan kenaikannya jika dia memenangkan ini. Petik 2. Kaisar Sura benar-benar kehilangan banyak pendukung karena tindakannya saat ini. Bahkan dahi Kaisar Petalplak berkerut dengan ketidakpuasan yang mendalam ketika dia melihat ini. Kembali di arena, Jiang Chen merasa setenang air. Dia bisa melihat dengan jelas setiap gerakan yang dilakukan Kaisar Sura. Dia tahu bahwa lawannya akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk menang pada tahap ini. Dia juga siap untuk pertarungan final. Earth Bodhisattva Orb masih sepenuhnya mendukung formasi. Jiang Chen sekali lagi memanggil disformasi Crimson Heavens kuno dan mengerahkan formasi baru, di dalam formasi yang saat ini beroperasi. Formasi artifis utama. Jiang Chen tidak mengharapkan formasi ilusi untuk benar-benar melakukan sesuatu terhadap Kaisar Sura. Satu-satunya tujuan adalah untuk memberinya sedikit waktu setelah lawannya menembus formasi 8 Trigram Boulder. Pada saat yang sama, Jiang Chen mengaktifkan tubuhnya yang marah, yang digembar-gemborkan oleh ledakan cahaya kemasan. Gunung magnetik melayang di atas kepalanya dan menyorotkan sinar metalik ke arah Jiang Chen, membentuk baju besi magnet. Lotus api dan es bewicing juga bersembunyi di dekatnya, siap untuk menyergap dan menahan diri dengan Kaisar Sura dalam waktu singkat. Dia mengaktifkan setiap kartu truf yang mungkin berguna. Jiang Chen tidak peduli lagi jika identitasnya terekspos kepada Kaisar Eternal Celestial Capital menonton dari area tamu. Satu-satunya tujuan dalam pertarungan ini adalah bertahan sampai selesai. Tidak akan lama sekarang, sedikit lebih lama, dan Secret People Mountain akan menjadi pemenang akhir pertandingan ini. Api neraka Sura membakar dengan liar di tubuh Kaisar Sura. Banyak pola aneh dan tampak buas merayapi kulitnya. Hancurkan. Kaisar Sura berayun dengan gila di formasi 8 Trigram Boulder. Suara retak mengerikan kemudian, goresan formasi akhirnya dihancurkan oleh serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chapter 1234. Kantong trik tanpa dasar. Kaisar Sura memasukkan semua yang dimilikinya ke dalam serangan demam itu.
Dia akan memotong garis formasi 8 trigram boulder, benar-benar menghancurkan kerangka kerjanya. Akhirnya tiba waktunya untuk menyerang. Tidak mungkin Jiang Chen bisa segera memulihkan pertahanannya. Disformasi perlu diatur sekali lagi. Tatapan pembunuh kaisar terkunci pada pemuda di depannya. Dia sudah lewat. Dia sudah lewat. Bertatap muka dengan musuh bebuyutan seseorang adalah kesempatan untuk bermata merah. Mendengus mengejek, Kaisar Sura bergegas mendekat dan memberikan irisan horizontal. Kilatan baja ditarik di seluruh tubuh Jiang Chen. Para penonton secara kolektif berteriak ngeri. Ada ledakan cahaya. Pada saat berikutnya, tubuh Jiang Chen terbang ke udara, terbelah menjadi dua. Bagian-bagiannya berdebam ke tanah, terputus dengan pukulan yang rapi dan kuat. Teriakan kaget para penonton semakin keras. Beberapa menutup atau mengalihkan mata mereka dengan jijik. Mereka tidak tahan melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Kaisar Void dan Naga melingkar keduanya dibuat untuk arena, tetapi Kaisar Peerless menghentikan mereka. Kontrol dirimu. Kaisar Kultivator Pengembara menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening. Keempat raja pucat di wajah. Tubuh mereka menggigil tak terkendali. Adegan mengerikan menghancurkan saraf mereka dan menghancurkan pola pikir mereka. Tuan Muda Zen, mati. Apakah Kaisar Sura baru saja membelah jenius yang luar biasa menjadi dua? Di bagian Vassals, pendukung Secret Pivot Mountain mulai gelisah. Memalukan, seorang kaisar yang hebat menunjukkan kekejaman yang begitu hebat pada seorang jenius muda. Petik 2. Bagaimana bisa seorang pria yang kejam dan kejam seperti dia memerintah atas Velurium Capital? Kaisar besar di bagian tamu sama terkejutnya dengan orang lain. Apel Kaisar Pilzenit Adam nongol, tetapi dia agak curiga dengan apa yang baru saja terjadi. Saudara-saudara Han dari Great Yuskai SWAT Sekte mengamati arena dengan tatapan ganas. Meskipun tubuhnya gemetaran sejenak, Su Huanzhen adalah orang pertama yang melihat tipu muslihat. Mustahil, Tuan Muda Zen terlalu pintar untuk mati seperti itu. Dia menggelengkan kepalanya. Itu hanya ilusi. Mendengar kata-kata itu membantu Kaisar Pilzenit menangkap sesuatu. Matanya terpaku pada arena sekali lagi, tertarik pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejujurnya, dia juga tidak ingin Tuan Muda Zen mati seperti ini. Dia belum minum pil Pinecrane. Jika Tuan Muda jatuh di sini, bagaimana dia bisa mendapatkan pil mitos itu? Dia tidak percaya bahwa Tuan Muda Zen akan mengajarkannya kepada para ahli pil Gunung Suci Pivot. Sekalipun ada, Kaisar Pilzenit akan mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Namun, ada letusan sorakan dari sisi Sura Retreat. Li Jiancheng melambaikan tangan dengan penuh semangat, semua kesedihan dan amarah terpendamnya dilepaskan dalam irisan itu. Kaisar Sura senang dengan pergantian peristiwa, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak ada darah yang menyembur dari setengah bagian tubuh yang tertinggal. Itu tidak masuk akal. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan tidak ada cairan merah tua di tanah. Tubuh yang telah diiris menjadi dua juga hilang. Mengganti itu adalah kabut abu-abu yang tidak jelas, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia yang belum terbentuk. Ada apa kali ini? Ayunan dalam suasana hati yang dirasakan Kaisar membuatnya bingung. Tenang sedikit saja, tiba-tiba dia menemukan bahwa dia terjebak dalam formasi lain. Formasi, lagi. Kaisar Sura tertawa terlepas dari amarahnya. Dia kehabisan akal. Formasi demi formasi pada formasi, di mana mereka akan berakhir. Berapa banyak trik yang dilakukan anak ini di lengan bajunya. Biarkan semua direduksi menjadi ketiadaan. Mati. Aku akan memotong semua yang kamu lemparkan padaku. Mengaum keras dan berulang-ulang, Kaisar mengayunkan pedangnya seperti orang gila. Kabut kelabu tersebar untuk memberi jalan bagi dunia yang cerah sekali lagi. Namun, Kaisar Sura menemukan Tuan Muda yang telah dibelahnya berdiri di sisi lain arena sekali lagi, mencibir di wajahnya. Kaisar yang ambisius merasa bahwa dia telah dipermainkan untuk orang bodoh. Dengan sapuan lengan bajunya, Jiang Chen menghasilkan beberapa tanaman yang tampak aneh. Shuro, kekesalan dan frustrasimu hanya menyebabkan kerugian pada dirimu sendiri. Kamu tidak dapat mencapai hal seperti ini. Aku sudah menyiapkan formasi lain untuk kesenangan kamu. Apakah kamu cukup jantan untuk berani? Petik 2. Cahaya keemasan menyala di seluruh tubuh Jiang Chen. Piring baju besi yang terbentuk dari energi magnetik berkilauan di sekelilingnya, hampir menyilaukan dalam kecemerlangan mereka. Tubuhnya yang marah tumbuh setinggi lebih dari 9 meter, dibandingkan langsung dengan milik Kaisar.
Sekarang tampak seolah-olah dua raksasa bersaing di arena. Untungnya, arena untuk kompetisi di tingkat ini dibangun menjadi sangat besar. Meskipun tubuh kedua kombatan melebar beberapa kali, masih ada ruang untuk pertarungan mereka. Tumbuhan tanaman aneh terbentuk dari sulur-sulur Bewitching Lotus of Fire and Ice. Kontrol Jiang Chen atas mereka telah meningkat dengan kedewasaan. Bagian, menyihir, dalam nama Lotus mengacu pada properti transformatif mereka. Mereka dapat mensimulasikan berbagai bentuk berbeda melalui mimikri. Lotus adalah salah satu berangkasnya. Dia tidak akan mengeluarkannya tanpa situasi yang benar-benar mengerikan. Meskipun Lotus kuat, itu hanya akan berlangsung sekejap melawan lawan di tingkat Kaisar Sura. Itu adalah hambatan sesaat yang terbaik. Jiang Chen tidak bisa mengandalkan Bewitching Lotus karena budidayanya sendiri tidak pada tingkat yang sesuai. Pada kenyataannya, mereka adalah gangguan untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Jiang Chen diam-diam mengaktifkan formasi lain melalui disnya. Formasi 7 pembantaian kuno. Formasi ini memiliki 3 peringkat. Dia secara alami menggunakan yang tertinggi. Formasi itu lebih dari cukup untuk menangani kaisar besar setengah-setengah pada tingkat kekuatannya saat ini. Itu juga bisa mengangkat kaisar besar sampai batas tertentu. Segel tangan siap, Jiang Chen menunggu pendekatan Kaisar Sura. Selama dia bisa menunda Sura satu saat, dia akan dapat melaksanakan langkah selanjutnya dalam rencananya. Tujuannya bukanlah mengalahkan Kaisar Sura, tetapi menyia-nyiakan sisa batas waktu. Pertempuran tampak suram, tetapi semuanya benar-benar aman dan berjalan sesuai rencana. Tapi apa yang dilakukan Kaisar Sura tentang formasi di depannya? Kemarahan pembunuhannya yang bermata merah hanya menyisakan satu pikiran, dia ingin membunuh Jiang Chen. Mati saja, dia berteriak dengan marah. Gerakan yang dia gunakan untuk mengayunkan pedangnya memiliki momentum yang mengancam untuk mengoyak langit dan membelah bumi. Tersenyum dengan mudah, Jiang Chen menghilang ke udara. Seolah diberi petunjuk, formasi 7 pembantaian kuno bergerak, menjebak kaisar di dalamnya. Formasi dapat mensimulasikan 7 situasi bahaya fana. Yang khusus yang digunakan Jiang Chen adalah kematian karena kilat. Elemen yang lebih kecil tidak akan dilakukan. Mungkin kilat adalah satu-satunya hal yang bisa menunda sementara. Jumlah listrik yang meliuk-liuk di udara membuatnya menjadi pemandangan untuk dilihat. Petir menghujani Kaisar Sura tanpa henti. Semua serangan di dunia bela diri Dao unik dalam beberapa cara, sesuai dengan karakteristik atau atributnya. Petir khususnya adalah jenis yang sangat kuat. Di dalam formasi 7 pembantaian kuno, badai baut mengamuk. Sebagian besar kultivator kerajaan tidak akan berharap bisa hidup-hidup dalam kondisi seperti itu. Kepadatan dan potensi serangan berarti bahwa mereka tidak mungkin bisa menghadapi serangan seperti itu. Untungnya bagi Kaisar Sura, formasi hanya disimulasikan. Jika sudah diatur dengan benar dengan bendera, bahkan orang-orang seperti dia akan memiliki banyak masalah muncul tanpa cedera. Aura bersinar defensif menyala di sekitar Kaisar Sura. Setiap kali ular kilat mendekat, aura menelannya. Kaisar tidak berniat terjebak lama di sini. Dia melihat ke atas dengan tatapan tajam. Hancurkan, teriaknya, menghunuskan pedangnya. Ketika seseorang mencapai puncak Dao bela diri, itu mungkin untuk menembus formasi dengan kekuatan murni. Tidak ada pertahanan yang tidak bisa ditembus di dunia. Tentu saja, tidak ada serangan yang menaklukkan semua. Hanya ada perbandingan relatif ketika kekuasaan dan kekuasaan saling bentrok. Yang menang pada akhirnya akan menjadi superior. Dalam kasus ini, ayunan pedang Kaisar Sura melampaui formasi 7 pembantaian kuno. Formasi dihancurkan dalam satu gerakan. Mari kita lihat berapa banyak formasi lagi yang kamu punya, nak. Kaisar berjalan keluar dari sisa-sisa formasi, siap untuk menebas Jiang Chen dengan tebasan berikutnya. Namun, ada sesuatu yang salah ketika dia keluar dari formasi. Dia melihat garis-garis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya menuju wajahnya. Mereka memberitakan gambar pedang, dengan kasar meluncurkan diri ke arahnya. Teknik pedang 5 Dewa Ilahi. Kaisar Sura merasa pingsan, dia mengangkat kepalanya untuk menangkap serangan pedang yang datang kepadanya dengan jumlah pedang aura yang tak terhitung, membanjiri arahnya dalam banjir baja. Teknik pedang macam apa ini? Meskipun dia telah melihatnya digunakan beberapa kali sebelumnya, dia hanya memperhatikan sekarang bahwa itu tidak memiliki kemiripan dengan teknik Kaisar Pifau. Kaisar Sura tidak asing dengan metode Kaisar Pifau. Dia telah mempelajari semua teknik bela diri Pifau secara menyeluruh, termasuk yang terkait dengan pedang.
Teknik pedang Kaisar Pivot elegan dan halus. Teknik ini, di sisi lain, lebih megah dan lebih kuat. Itu perasaan yang agak berbeda dari teknik pivot yang biasa. Torrent of 10,000 Swords adalah serangan yang bahkan Kaisar Sura tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Dia dengan marah melotot pada badai pedang yang menggelora di depannya dengan gigi terkatup. Merak jantan, kamu menggandakan diri dengan keras. Kamu telah memberikan anak itu Imperial Jimat serangan Advent, juga. Kaisar Sura dipenuhi dengan kebencian. Dia tahu bahwa seorang jenius muda yang berada pada tahap awal kerajaan Kaisar tidak akan bisa melepaskan serangan mengerikan seperti itu. Tuan muda telah menggunakan Imperial Advent Onslaught Talisman. Peningkatan kekuatan ofensif tingkat Kaisar yang sedemikian besar membuat kekuatan di balik pukulan itu lebih masuk akal. Apakah tubuhnya terbuat dari besi atau semacamnya? Dia menggunakan 2 jimat Imperial pada saat yang sama. Bagaimana dia bisa menahan hal seperti itu? Kaisar bereaksi dengan sangat terkejut. Chapter 1235. Waktu naik. Kaisar Sura dulunya adalah seorang pemuda. Pada saat itu, sektenya telah menghadiahkan kepadanya harta karun pelindung seperti jimat pertahanan Kekaisaran Advent karena perkembangannya masih belum lengkap. Meskipun dia pernah menggunakan harta karun seperti itu sebelumnya, tubuhnya selalu merasa terbebani setiap kali jimat digunakan. Secara umum, tubuh fisik seorang kultivator didorong ke batas mereka selama digunakan. Seseorang seakan terhuyung-huyung antara batas hidup dan mati, atau tubuh mereka terancam jatuh berkeping-keping setiap detik. Itulah sebabnya Kaisar Sura bingung melihat Jiang Chen menggunakan talisman pertahanan Advent Kekaisaran dan talisman Advent Kekaisaran Advent pada saat yang sama, tetapi masih terkekeh. Brat, kamu benar-benar ingin bunuh diri. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 2 jimat sudah cukup untuk menghentikan aku? Petik 2. Kaisar Sura mengangkat lengannya dan mengirim cincin Shuro ke dalam tarian lagi. Mereka berputar cepat di sekelilingnya seperti bintang-bintang yang mempesona, sepenuhnya meniadakan Torrent of 10,000 Swords dengan osilasi cepat pertahanan mereka. Jiang Chen tidak terkejut dengan pemandangan itu. Dia tidak mengharapkan Torrent of 10,000 Swords untuk membunuh Kaisar Sura karena kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua. Tubuh emas Jiang Chen bersinar terang sekali lagi ketika semburan udara yang kuat naik ke langit dan berubah menjadi burung api yang sangat besar. Apakah itu burung vermilion ilahi? Penonton sangat senang dengan gambar burung vermilion. Sebuah bola api dari surga sendiri menghabisi langit. Pasti, Tuan Muda Zen sangat luar biasa. Kami melihatnya melepaskan gambar naga yang sebenarnya sebelumnya, tapi sekarang dia melepaskan gambar burung yang sangat terang juga. Berapa banyak gambar mengerikan yang dia miliki di tubuhnya. Petik 2. Para anggota Secret Pivot Mountain juga terkejut. Mereka semua tahu bahwa Tuan Muda Zen itu kuat dan jenius. Namun, baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkannya. Gambar itu menjerit tajam sebelum menaiki Kaisar Sura. Kaisar Agung terperangah karena dia tidak mengharapkan Tuan Muda Zen untuk menyerangnya secara berurutan. Tuan Muda selalu di pertahanan, jadi inisiatif yang tiba-tiba memang mengejutkan. Meski begitu, dia adalah seorang Kaisar Agung veteran. Gambar burung berwarna merah muda mungkin terlihat seperti sengit dan mematikan, tetapi itu adalah ancaman bagi hidupnya. Saat dia memikirkan hal ini, Kaisar Sura melompat ke udara untuk menghadapi patung itu secara langsung. Dia mengangkat pedangnya dengan kedua tangan dengan raungan marah dan melemparkan tebasan yang menakutkan ke depan dengan seluruh kekuatannya. Serangan kuat itu menabrak gambar dan mencukurnya menjadi 2. Saat gambar itu hancur, arus udara yang kuat tersebar ke segala arah dengan meniru tungku api. Beruntung bagi para penonton, ledakan itu terjadi cukup jauh dari mereka, atau akan ada banyak korban tak sengaja. Apalagi yang kamu miliki, Brat Zen. Tunjukkan semua yang kamu punya padaku. Kaisar Sura tertawa sinis. Dia merasa cukup baik setelah berhasil menghancurkan gambar. Dia melompat ke udara lagi dan sekali lagi menyerang Jiang Chen dengan pisau terangkat. Jiang Chen mengangkat kedua tangan dan memanggil turbulensi di udara di depannya. Arus udara yang kuat melonjak untuk mendorong citra naga sejati ke langit. Itu mengacungkan cakar dan melongo mengancam ketika bergegas Kaisar Sura. Kaisar Agung mendengus dingin. Ditemui dengan baik, dia mengayunkan senjatanya. Meskipun gambar naga itu sangat mengesankan, ujung bilahnya bahkan lebih tajam. Gambar naga tercabik-cabik seperti gambar burung vermilion sebelumnya. Kaisar Sura akan mengancam lebih dekat ketika perasaan tak menyenangkan tiba-tiba muncul.
Firasat memaksanya untuk mengangkat dan melindungi vitalnya. Percikan tersebar dan energi tersebar. Cakar telah terulur dari udara tipis dan menabrak senjata Kaisar Sura. Seekor naga melonjak ke langit di detik berikutnya. Itu tentu saja Long Xiaoxuan. Gambar naga sesaat sebelumnya hanya menjadi gangguan sehingga dia akan punya waktu untuk menyelinap dalam serangan dari posisinya berjubah tinggi di langit. Bahkan kehilangan konsentrasi sesaat akan mengakibatkan cedera bagi Kaisar Agung. Xiaoxuan yang panjang tidak mencoba menyerang Kaisar Sura setelah serangannya gagal. Sebaliknya, dia menghilang ke awan. Gaib adalah salah satu bakat dari naga sejati. Kaisar Sura menyipitkan matanya, memperluas kesadarannya hingga ke puncaknya dengan cengkeraman erat pada pedang panjangnya. Dia mencoba merasakan posisi Long Xiaoxuan, serangan Jiang Chen mungkin diabaikan, tetapi dia tidak berani meremehkan naga sejati. Naga khusus ini adalah kerajaan puncak Kaisar. Meskipun Kaisar besar tidak takut pertempuran langsung, penyergapan tersembunyi jauh lebih sulit untuk dipertahankan. Apakah kamu kehabisan trik, Brat Zen? Kamu pikir naga yang belum matang cukup untuk menghalangi langkah aku? Kaisar Sura mencibir sebelum cahaya melintas lagi dari bilahnya, meluncur ke arah Jiang Chen. Dia akan membantai Jiang Chen bahkan dengan risiko disergap. Jiang Chen tersenyum dan bergerak seperti kilat, menghilang sesaat kemudian di kejauhan. Serangan Kaisar Sura tidak menghasilkan apa-apa selain bayangan. Jiang Chen cukup cepat untuk mengalahkan serangannya. Hati Kaisar Agung tenggelam. Dia sangat cepat. Menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa mengimbangi Jiang Chen, Kaisar Sura mendorong maju dalam upaya lain. Jiang Chen langsung mengaktifkan seni pelariannya dan menghilang ke udara lagi. Serangan Kaisar Sura tidak bisa mengimbangi sama sekali. Satu pukulan diikuti oleh yang lain, dan yang lain, sampai lebih dari selusin serangan dilepaskan dalam waktu singkat. Meskipun serangan Kaisar besar itu cepat, Jiang Chen selalu sedikit lebih cepat dan tetap sulit dijangkau. Bagaimana ini bisa terjadi? Semangat bertarung Kaisar Sura terpukul keras ketika serangan utamanya tidak mengenai musuhnya sama sekali. Dia memanggil api neraka Sura untuk dengan paksa mengeluarkan potensinya. Ini adalah bentuk terkuatnya, dan itu adalah salah satu yang menyakitinya sama seperti mengancam musuhnya. Itu bukan situasi yang bisa berlarut-larut. Meskipun dia pasti membuat beberapa pengorbanan, dia gagal menyentuh bahkan rambut di tubuh Jiang Chen. Kegagalan luar biasa ini semakin memperluas celah di hati Dao Kaisar Sura. Kecepatan Jiang Chen sudah menyaingi Kaisar Peerless, ketika pria muda itu hanyalah ranah bijak. Kecepatan adalah atribut yang paling dibanggakan Kaisar Agung. Setelah Jiang Chen naik ke ranah Kaisar, pemahamannya tentang Kunpeng Meteoric Escape semakin dalam dan membuatnya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Kaisar Sura benar-benar terperangah oleh kecepatan yang luar biasa. Kaisar Agung tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghentikannya. Tidak peduli seberapa marah atau kuatnya dia tidak bisa mendaratkan pukulan pada Jiang Chen. Apakah kamu hanya tahu cara berlari, bocah? Kaisar Sura meraung dengan marah. Dia benar-benar kehilangan martabat Kaisar Agung dan sikap sopan dari pria terhebat kedua di Velurium Capital. Dia tampak lebih seperti rakyat jelata yang marah dan vulgar yang mengecewakan bahkan para pengikut menyaksikan pertandingan ini. Keterkejutan mereka pada penampilan luar biasa Tuan Muda Zen adalah sebanding dengan kekecewaan mereka pada kinerja buruk Kaisar Sura. Kaisar Pivol tidak ada di sana, jadi Kaisar Sura secara teknis adalah orang terbesar di Velurium Capital. Namun, dia tidak tampak seperti pemimpin hebat yang seharusnya. Sudah cukup buruk bahwa Kaisar Sura tidak dapat menurunkan Tuan Muda Zen segera. Tuan Muda Zen hanya memiliki terlalu banyak kartu truf dan berkinerja terlalu baik. Namun, ketidakmampuan Kaisar Agung untuk melepaskan hanya mengecewakan mereka lebih lanjut. Jika Kaisar Sura menyerah dan mengakui kekalahan pada saat yang tepat, ia akan tampak murah hati setidaknya. Tidak ada yang salah dengan menyerah jika suatu masalah tidak bisa dipaksakan. Bahkan, itu akan menjadi keputusan yang bijaksana untuk melakukannya. Tetapi sebaliknya, dia benar-benar kehilangan ketenangannya dan mengejar Tuan Muda Zen seperti beberapa gangster di jalan. Lebih buruk lagi, dia melakukan semua yang dia bisa, tetapi masih tidak dapat menyentuh Tuan Muda Zen. Sekarang, dia bahkan tidak bisa mengejar bayangan Tuan Muda. Bagaimana mungkin pria yang tampak menyesal ini bisa menjadi Kaisar Agung mereka? Bahkan Kaisar Sky Splitter diam-diam menghela nafas dengan sedih. Dia juga tahu bahwa Kaisar Sura sudah kalah. Sementara itu,
Semua orang di Camp Secret Pivot Mountain menatap tajam pada pertempuran. Ketika Jiang Chen dengan sigap menghindari serangan Kaisar Sura berulang-ulang, mereka melihat munculnya harapan besar dan cahaya kemenangan muncul di depan mata mereka. Luar biasa, tidak bisa dipercaya, untuk berpikir bahwa bakat Dao bela diri Tuan Muda Zen adalah mengesankan. Aku benar-benar meremehkannya, Wild Fox Monarch mendesah pelan. Nasib adalah dengan Gunung Merak Suci. Tuan Muda Zen tanpa ragu adalah penerus terbaik yang bisa dimiliki Kaisar Pivot. Dia memenangkan aku sepenuhnya hari ini, Chronobalance Monarch berseru. Aku juga, kata Cloud Soar Monarch sederhana. Aku setuju sepenuhnya. Dari sini, siapapun yang tidak setuju dengan Tuan Muda Zen harus melalui aku terlebih dahulu. Plumscore Monarch menyuarakan pikirannya juga. Pertempuran di arena tidak berlanjut terlalu lama. Ketika semua pasir telah menetes ke bagian bawah jam pasir, pertarungan yang berlangsung selama 4 jam akhirnya berakhir. Serangan gong yang keras menandakan akhir dari ronde dan penghancuran total semangat juang Kaisar Sura. Mengenakan senyum dingin di wajahnya, Jiang Chen tiba-tiba menghentikan gerakannya dan mendarat di sisi yang berlawanan dari arena. Waktu telah habis. Babak ini adalah seri. Kaisar Petalplak menyatakan tanpa ekspresi. Gelombang sorakan-sorakan muncul dari sisi Gunung Suci Pivot. Hasil imbang berarti bahwa mereka telah mengambil kemenangan keseluruhan. Kompetisi yang berlangsung sepanjang 13 putaran akhirnya berakhir. Semua orang berpikir bahwa kekalahan tidak bisa dihindari sebelum 2 putaran terakhir. Tetapi pada akhirnya, tim mereka tetap bertahan dan mengklaim kemenangan terakhir. Sinar pembunuhan meledak di mata Kaisar Sura. Dia tiba-tiba mengangkat senjatanya dan, tanpa peringatan sebelumnya, melemparkan tebasan besar ke arah Jiang Chen di sisi lain.